Pasti pinggiran. Jadi malah yang ex-RSBI-nya nggak lolos, sekolah rujukannya nggak lolos. Nah, jadi negeri maupun swasta sama saja. Nah, jadi itu pendampingan dilakukan selama 3 tahun ajaran dan sekolah melanjutkan upaya transformasi secara mandiri. Ya iyalah, kalau sudah 3 tahun didampingin, masa masih nggak bisa sendiri juga gitu selanjutnya. Program dilakukan terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi sekolah penggerak. Ya, apa namanya? Ya memang ke sana arahnya. Cuman kalau semua sekolah sudah menjadi sekolah penggerak, hilang nanti program sekolah penggeraknya. Tidak ada lagi. Tapi pada akhirnya ya semuanya seperti itu. Kita nggak tahu karena berapa kali program itu kan terus terang saja nggak pernah sampai akhir gitu. Nggak pernah sampai habis. Nah, tahun 2024 kita nggak tahu itu seperti apa nanti setelah tahun 2024. Tapi paling tidak kita ikuti yang sekarang saja. Nah, jadi Ibu Bapak, kalau kemarin kan kita mengukur kondisi sekolah itu berbasiskan ke SNP, pencapaian standar nasional pendidikan, setiap sub atau indikator di masing-masing standar. Nah, kalau sekarang ini untuk pelaksanaan transformasi sekolah di Indonesia itu katanya ada 4 tahap. Nah, cuma saya tidak bisa mengatakan Bapak itu sekolahnya ada di tahap mana karena saya belum punya datanya ini nanti Pak. Baru setelah asesmen nasional dengan survei lingkungan itu nanti dianalisis yang tadi saya sampaikan di bulan Maret itu baru akan keluar. Nanti baru kita bisa mengira-ngira kita itu ada di tahap mana. Tetapi apa ya, untuk yang lingkungan belajar yang kalau kemarin diukurnya di survei lingkungan belajar itu, ini yang menjadi acuan atau yang menjadi barometer itu adalah perundungan, bullying yang terjadi di sekolah itu. Nah, bullying ini hati-hati Ibu Bapak, tidak selamanya bullying itu dilakukan oleh siswa kepada siswa. Dan dia tidak selamanya berbentuk fisik. Tanpa kita sadari, kita bisa membuli siswa gitu, secara verbal. Nah, ini hati-hati. Ketika kita mengatakan siswa kita si pemalas, si bodoh, si kurus, si gendut, itu udah bullying itu. Makanya Ibu Bapak hati-hati ketika di depan peserta didik yang lain, hindari kata-kata seperti itu. Nah, kalau secara fisik saya yakin nggak ada, tetapi secara verbal, karena Pak, bullying ini kan berpengaruh ke psikologi anak. Dia merasa tertekan, dia merasa kecil, gitu. Dan berpengaruh kepada pembelajarannya nanti, berpengaruh kepada sikap sosialnya. Nah, jadi hati-hati. Makanya di sini perundungan itu
menjadi salah satu acuan. Jadi untuk mengukur 4 tahapan di sekolah yang akan melakukan reformasi itu, dia ada dari hasil belajarnya, lingkungan belajarnya, proses pembelajarannya, dan refleksi diri dan pengimbasan. Nah, kalau di tahap 1 ini parah, Pak. Perundungan menjadi norma. Jadi seolah-olah itu aturan tidak tertulis gitu. Hal yang biasa. Walaupun gurunya lihat itu biasa. Namanya siswa yang kuat menindas yang lemah gitu ya. Jadi kayak hukum rimba. Di kita nggak ada, tapi kalau ini masih muncul berarti masih ada itu di Indonesia. Entah itu di kota besar, di daerah-daerah tertentu, itu masih ada. Kemudian lebih yang dari hasil belajar ya, lebih besar atau sama dengan 3 tingkat di bawah level yang diharapkan. Nah, levelnya ini yang saya belum bisa mengatakan seperti apa sih levelnya. Nah, nantilah sekitar bulan Maret itu bisa. Kemudian secara rutin mengalami gangguan. Nah, gangguan ini tidak hanya dari manusia, tapi juga bisa juga dari lingkungan tetangga. Ya misalnya gini, setiap jam 12 selalu tercium, setiap hari selalu tercium aroma bau ikan asin goreng. Nah, apalagi saya nggak mau mengatakan sampah Pak ya, karena ada itu yang enak lah. Walaupun enak ikan asin goreng, perut tengah lapar jam 12 siang ngantuk, tapi pembelajaran kan jadi terganggu itu, konsentrasi anak kayak ikan asin goreng. Nah, yang seperti itu di tahap 2, di tahap 3, tahap 4 harapan kita nanti paling tidak dalam 3 tahun itu kita bisa di tahap 4. Tapi kalau tidak bisa, paling tidak, karena di program sekolah penggerak ini tidak menentukan tahapan perubahannya, Pak. Tetapi paling tidak dalam 1 tahun atau dalam 3 tahun tuh ada perubahannya. Jadi nggak wajib dalam 3 tahun harus ada di tahap 4. Walaupun kita dari tahap 1 tahun ini misalnya, nggak harus. Paling tidak dari tahap 1 menjadi tahap 2 atau menjadi tahap 3. Jadi nggak muluk-muluk. Nah, jadi karena memang banyak faktor yang bisa berpengaruh kepada pencapaian tahapan ini. Nah, Ibu Bapak sudah ada bayangan, wah nanti repot ini di sekolah penggerak ini, pindah nggak bisa, belajarnya juga jadi berubah, berarti harus belajar lagi, kegiatannya banyak. Pasti itu dalam bayangannya sekarang. Tapi apa sih manfaatnya program ini atau ikut di dalam program ini? Ya, pertama dalam waktu 3 tahun hasil ataupun kualitas pendidikan di sekolah itu ada perubahan. Meningkatnya kompetensi kepala sekolah dan guru mesti meningkat, karena nanti banyak itu didiklatkan, baik itu yang berbasis luring, berbasis daring, pemanfaatan platform pembelajaran, platform pembelajaran ya, platform guru, karena platform untuk guru itu ada 2 nanti, platform untuk peningkatan profesionalnya, peningkatan kompetensinya, dengan platform untuk pembelajarannya. Jadi kalau nggak meningkat juga nggak ngerti saya. Artinya udah ikut diklat 10 hari balik masih seperti yang dulu gitu. Nah, harusnya nggak seperti itu. Percepatan digitalisasi sekolah, ya. Jadi tadi sudah disinggung, digitalisasi sekolah itu bukan hanya pembelajarannya, tetapi juga pengelolaannya. Tadi sudah singgung Pak Kepala RK, kemudian apa? Ya banyaklah perencanaan berbasis itunya. Kemudian kesempatan untuk menjadi katalis perubahan bagi sekolah lain. Ya iyalah. Percepatan pencapaian profil pelajar Pancasila. Percepatan, Ibu Bapak. Jadi diharapkan melalui sekolah-sekolah penggerak ini lebih cepat. Makanya kalau sudah menjadi sekolah penggerak di tahun ini, opsi
sekolah untuk melaksanakan pembelajaran boleh menggunakan kurikulum prototipe, ternyata sekolah yang bukan sekolah model ini lebih maju, berarti malu sekolah penggeraknya. Karena sekolah penggerak harus lebih maju, karena akan dikawal terus, dan kepala ibu bapak GTK-nya juga akan didampingi terus selama 3 tahun itu. Jadi ini tantangan, mendapatkan pendampingan intensif untuk transformasi sekolah ya. Nah, nanti di sekolah ini Pak, kalau sudah jadi, oleh GTK akan ditunjuk 1 orang konsultan yang akan mendampingi sekolah ini. Walaupun tidak selalu secara fisik orangnya ada di sini. Itu yang tadi disinggung Pak Kepala Sekolah, itu pelatih ahli. Nah, saya sedikit meralat, bisa orang, kalau tadi kan Kepala Sekolah Pak Kepala menyebut dari LPMP ya. Sebenarnya bukan dari LPMP, orangnya mungkin orang LPMP, tetapi penugasannya bukan oleh LPMP, penugasannya oleh GTK. Nah, sekarang ini untuk Bangka Barat, karena sudah jalan, itu ada 4 pelatih ahlinya. Karena 1 pelatih ahli, dia mendampingi 5 sekolah penggerak. 5 sekolah penggerak. Nah, sekarang di Bangka Barat itu ada 13 sekolah, tapi ada 4 orang. SMA-nya cuma 1 gitu, Tembilang. Pelatih ahlinya itu ada 4, 3 dari LPMP, 1 dari UBB. Nah, jadi nggak selalu dia orang LPMP, bisa dari UBB, bisa dari pengawas, karena untuk menjadi pelatih ahli itu harus melalui seleksi. Dan seleksinya itu terbuka. Hanya kalau guru belum diberi kesempatan untuk menjadi pelatih ahli, karena guru punya kewajiban di kelas. Kalau nanti dari pelatih ahli, ya kasihan siswanya. Tetapi guru diberikan kesempatan untuk menjadi guru penggerak, menjadi guru penggerak atau menjadi praktisi, ahli. Itu diberikan kesempatan. Makanya kalau ada yang seperti itu, daftar aja Pak Bu, daftar, karena itu salah satu wadah kita untuk aktualisasi diri, untuk peningkatan profesional dan kompetensi kita, Ibu Bapak sebagai guru. Silakan. Kemudian ya, memperoleh tambahan anggaran tadi udah disinggung. Insya Allah kalau sudah jadi sekolah penggerak, itu nanti untuk program-program itunya Pak, peningkatan mutu, kegiatan, kemudian pengadaan fasilitas terbatas, itu menggunakan dana BOS kinerja. Nah, SMA itu idealnya, bukan ideal, tapi normalnya itu 200 tahun. Walaupun tahun 2021 ini, kalau Pak Jum coba nanti kontak Pak Suryadi, sepertinya mereka nggak terima 200. Karena di kondisi 2021 kemarin, itu semuanya jadi dipangkas. Ternyata bosnya juga dipangkas, tapi bos kinerja. Yang harusnya mereka dapat 200, mungkin mereka dapatnya sekitar 120. Itu SMA. Kalau SD idealnya atau normalnya itu 150, SMP itu 170. Nah, SMA itu 200. Kalau TK dia dihitungnya per rombel. Tapi kecil, cuma 5 juta per rombel. Nah, jadi menggunakan dana itulah nanti. Jadi tidak akan mengganggu bos regulernya. Saya pikir 200 juta itu cukup lah kalau untuk kegiatan-kegiatan internal ya. Yang mungkin 1-2 mengundang Pak Kacabdin atau Pak Kadis kena dekat, mungkin masih mencukupi lah itu. Nah, ini yang saya khawatir itu di situ Pak. Tapi jangan apatis ya, karena ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas, ya kita ikuti saja secara serius. Jadi program ini dilakukan secara bertahap. Tahun 2020 kemarin dari 34 provinsi hanya 111 kabupaten.
ada 2.500 sekolah penggerak. Itu yang kelompoknya Bangka Barat. Itu. Nah, kemudian yang angkatan kedua yang sekarang termasuk SMA 1 Namang itu di 250 kabupaten. Ada 7.500 sekolah sekarang ini. Jadi tambah dengan yang lama itu 10.000. Mestinya mulai Juli 2022 ini ada 10.000 sekolah penggerak dari TK, SD, SMA, SLB. SMK tidak masuk karena SMK punya program sendiri, program pusat keunggulan, mereka masih sendiri. Nah, diharapkan 2023-2024 dan ini sedang dalam proses ya. Kita masih ada 4 kabupaten yang belum nih. Masih ada 4 kabupaten dan sekarang kami sedang pendekatan ke Pemdanya untuk Pangkal Pinang, Bangka, Belitung Timur dengan Bangka Selatan supaya kita cepat bikin komitmen, video komitmen untuk kita usulkan, kita perjuangkan bisa lolos biar di seluruh bubble ini semuanya sudah kabupaten penggerak. Ini dalam proses dan ini di tahun ini juga untuk proses persiapannya. Nah, 2024 ya mestinya sekolah yang ada di sini dan di sini 2024 ini hasilnya sudah mulai kelihatan. Karena kalau Ibu Bapak lihat di sini setelah 2025 di sini sudah nggak ada lagi 2000XX, 2000XX, 2000XX. Artinya apa? Mungkin menterinya ganti. Kalau menterinya ganti mungkin udah beda lagi programnya. Tapi paling tidak sampai 2024 ini ada perubahan. Adalah hasilnya dari yang kita lakukan mulai dari tahun ini insya Allah sampai 2024. Nah, jadi ini tahapannya. Terus siapa saja yang terlibat? Tadi sudah saya sampaikan di awal, kolaboratif Pemda dan pemerintah. Jadi Pemda ini terlibat. Nah, kalau untuk yang kementerian itu baik melalui Direktorat SMA, kemudian melalui platform-platform yang disiapkan oleh kementerian terkait dengan upaya peningkatan mutu sekolah dan mutu GTK-nya, kemudian komite, kemudian mitra. Jadi Ibu Bapak dalam proses penyiapan di kementerian itu melibatkan juga beberapa mitra di sana. Nah, diharapkan kalau syukur-syukur SMA 1 Namang ini bisa menggandeng mitra ini biasanya dari dunia usaha industri untuk ikut masuk di dalam. Karena nanti pemerintah daerah itu harus membentuk yang namanya forum komunikasi. Jadi forum komunikasi tingkat daerah untuk sama-sama peduli dengan sekolah model khususnya. Nah, untuk internal di sekolah, pelatih ahli tadi saya katakan sebagai konsultan. Jadi mereka melakukan pendampingan terhadap kepala sekolah, mereka juga melakukan pendampingan terhadap khususnya itu kepala sekolah sih yang menjadi ininya. Karena untuk pembelajaran itu ada instruktur dan ibu bapak nanti. Jadi kepala sekolah nanti dia akan membentuk yang namanya komite pembelajaran. Nah, komite pembelajaran ini ya ibu bapak. Minimal satu mata pelajaran itu ada 1 orang. Nah, jadi nanti komite pembelajaran inilah yang akan dipanggil oleh LPPKS untuk dilatih pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru. Setelah dilatih di sana, pulang ke sini IHT, Pak. In-house training bersama-sama dengan teman-teman yang belum berkesempatan ikut karena dibatasi paling sekitar 10 atau 11 orang nanti yang dipanggil itu, termasuk kepala sekolah, termasuk pengawas pembinanya. Jadi pengawas pembina itu ikut ke sekolahnya
Kalau biasanya kan enggak, pengawas ke kepala sekolah, terus sekolahnya ikut pengawas. Kalau sekarang enggak, pengawasnya ikut ke sekolah. Kemudian, nah jadi setelah melakukan in-house training, karena di situ pembelajaran baru, kita baru nanti ibu bapak akan diperkenalkan dengan yang namanya capaian pembelajaran, akan diperkenalkan dengan yang namanya alur tujuan pembelajaran, akan diperkenalkan dengan modul ajar. Maka ibu bapak di sekolah harus membentuk kurikulum operasional sekolah. Karena pembelajarannya berubah, otomatis semuanya jadi ikut berubah nantinya. Nah, jadi, nah itulah nanti, tetapi nggak usah khawatir, ada pelatih ahli dan silakan kami bisa diundang, Pak, seperti yang kita lakukan sekarang gitu. Jadi dengan biaya bersama gitu. Cuman kalau tahun kemarin kami masih bisa mensupport pembiayaan di sekolah ya, karena sedikit, cuma 13 sekolah satu kabupaten. Kalau sekarang Bangka Barat itu akan nambah 9 sekolah ya. Iya. Bangka Tengah kemarin itu sekitar, kalau itunya 8 atau 9 sekolah juga. Sama Belitung juga begitu. Jadi padahal ya kita sama-sama tahu setiap tahun itu bukan penambahan anggaran yang terjadi, tapi pemangkasan terus gitu. Jadi ya paling tidak silakanlah nanti kalau dana BOS kinerjanya sudah cair, itu bisa digunakan. LPMP diundang saja, biar LPMP nanggung sendiri untuk orang LPMP-nya, nggak masalah. Ya, jadi kita siap bantu. Nah, atau kalau tidak seperti itu nanti ya melalui pelatih ahlinya. Karena tidak semua orang LPMP nanti jadi pelatih ahli. Dan tidak semua pelatih ahli itu orang LPMP. Nah, guru, jadi ini komite pembelajaran ya. Jadi karena belajar dari tangan pertama, komite belajar ini mestinya lebih menguasai, karena belajarnya langsung dengan gurunya. Nah, untuk membantu teman-teman yang belum berkesempatan, gurunya akan menggunakan platform pembelajaran mandiri guru, menerapkan prinsip pengajaran dan penilaian yang efektif. Ya, kurikulum paradigma baru itu wajib nanti dilaksanakan. Nah, muridnya ya mengikut apa yang diinginkan oleh guru nantinya dalam proses pembelajarannya. Nah, ada 4 bentuk intervensi nanti ke ibu bapak itu. Jadi ini dibuat seperti rumah. Jadi profil pelajar Pancasila ini adalah tujuan akhirnya. Nah, untuk untuk mencapai profil pelajar Pancasila ini, intervensi yang dilakukan penguatan SDM, pembelajaran dengan paradigma baru, perencanaan berbasis data, digitalisasi sekolah. Jadi inilah sebenarnya yang akan dilakukan nanti 4 ini. Cuman ini ada yang mengintervensi, jadi nggak ujuk-ujuk langsung melakukan sendiri, tapi ada yang mengintervensi. Penguatan SDM tadi sudah berulang-ulang saya sampaikan oleh Pempartk, oleh PA, oleh LPPKS, oleh pelatih ahli. Kemudian pembelajaran dengan paradigma baru, ya itu juga kan disiapin dulu, nanti baru dilaksanakan. Perencanaan berbasis data. Nah, tadi jadi ada itu semuanya, ada aplikasinya yang sekarang belum bisa diakses, belum bisa dipakai karena masih memasuk pengolahan data. Jadi perencanaannya nanti sudah berbasis IT, perencanaan sekolahnya. Kemudian penggunaan, nah ini ibu bapak, saya nggak tahu ya orang Babel ini pelit atau apa ya. Karena dari survei dari mulai tahun 2000 ya semenjak Covid inilah 2020 2021, ternyata tingkat pemanfaatan platform digital guru Babel itu rendah dibandingkan dengan provinsi lain.
Makanya tadi saya katakan ini pelit nggak mau beli kuota atau memang tidak kau nyusah. Nah yang saya khawatir yang kedua itu. DKM. Nah, ya itu. Kalau DKM itu apa? DKN. Dia akan nyusah. Karena kalau itu penyakit yang sangat sulit dicari obatnya gitu. Kalau tidak oleh dirinya sendiri ya nggak bisa. Dan ini masih rendah kita 2 tahun pemanfaatan platform digital untuk sarana pembelajaran. Tadi saya katakan untuk guru itu ada 2 macam platform untuk dirinya sendiri, peningkatan kompetensi, jadi ikut diklat online dan sebagainya, dan platform pembelajaran, model-model pembelajaran, video pembelajaran yang seperti itu, yang sekarang ini kayak rumah belajar lah gitu. Karena di situ kan kita mempelajari proses pembelajaran. Nah ini kurang di kita itu, nggak ngerti saya. Padahal dari sisi geografis kita bagus kalau diinikan dengan jaringannya, dikaitkan dengan jaringan internet. Nah kemudian yang di bawah pendampingan konsultatif dan asimetris, ya. Jadi karena kan ini yang mengintervensinya kolaboratif, Pemda dengan pemerintah. Nah Pemda ya perlu didampingi juga. Karena kalau tidak didampingi oleh kementerian, karena yang punya programnya kan kementerian, yang tahunya itu kementerian. Kalau hanya karena MOU langsung dilepas ke kabupaten, tidak akan bergerak daerah itu, karena nggak tahu mau melakukan apa. Oleh karena itu mereka perlu juga didampingi. Jadi yang di bawah ini bukan untuk ibu bapak. Untuk ibu bapak itu yang ada di atas, yang 4. Ini tugas kami untuk membantu pemerintah daerah supaya ibu bapak itu, kalau sekarang harusnya sekarang diundang Pak Kadabdin ya Pak tadi sebenarnya. Pak Kadabdinnya itu diajak gitu. Ya mungkin nanti ke depan ini saran ya Pak ya, supaya mereka juga bisa apa ya? Bisa menyatulah dengan program ini. Karena kalau tidak seperti itu ibu bapak akan kesulitan. Karena kan sekarang peran itu kan banyak di Capdinnya daripada di dinas ya. Jadi Capdinnya memang harus sering diajak. Enggak apa-apa. Karena ini kan sifatnya apa ya? Pengenalan. Sifatnya pengenalan. Nah nanti kalau memang SK-nya sudah keluar untuk yang kegiatan berikutnya. Nah ini penjelasannya Ibu Bapak, nggak usah saya baca ya, silakanlah nanti diinikan sendiri, karena kurang lebih intinya tadi sudah saya sampaikan. Ya. Nah ini mungkin yang sedikit, karena ini yang akan Ibu Bapak lakukan. Pembelajaran dengan paradigma baru, Pak Kepala dari tadi pagi, kita harus merubah paradigma, mindset. Sebenarnya di K13 itu sudah Ibu Bapak, tapi nggak jalan. Ketika K13 mensyaratkan Ibu Bapak belajar, melakukan proses pembelajaran berbasis inquiry, berbasis proses, project, berbasis performance, itu sebenarnya sudah. Tapi apakah itu dilaksanakan? Yang saya khawatir RPP-nya lain, belajarnya lain. RPP-nya sudah disusun berbasis project, tapi di dalam kelasnya entah project apa yang ada. Karena pola pikirnya kita besok saya itu mau mengajar apa. Walaupun sebenarnya itu sudah student center, berpusat peserta didik, di RPP-nya sudah siswa melakukan ini, siswa melakukan ini, siswa melakukan ini. Bukan guru melakukan ini, bukan, tapi siswa melakukan ini. Artinya itunya ke siswa sebenarnya. Tetapi yang terjadi apa? Tetap apa kata guru. Ya, Ibu Bapak ya kita jujur aja lah gitu. Karena memang kenyataannya seperti itu kok. Nah ini harus dirubah, nggak bisa lagi. Makanya nanti di pembelajaran dengan paradigma baru ini ada yang namanya diagnostik test. Itu untuk mengetahui keinginan siswa, kemampuan dasar siswa itu di mana. Karena apa? Dalam satu kelas itu ada 32 anak, pengetahuan awalnya dalam satu kompetensi beda-beda itu.
Nah, kita paksa semuanya dari nol gitu kan. Ya pasti ada yang sudah bosen, ada yang sudah bantot, karena dia sudah melewati level itu. Karena harusnya di K13 itu kan kalau kita belajar dengan peserta berdasarkan kebutuhan peserta didik kan pasti di dalam kelas itu akan ada kelompok-kelompok. Tidak akan dengan model ceramah, karena ada 3 kelompok-kelompok berdasarkan tingkat pengetahuan awal siswa, mestinya modelnya juga beda-beda. Makanya kelihatan kalau dalam satu pembelajaran semuanya ada di dalam kelas, yang terdengar suara guru itu belum K13. Harusnya dia walaupun dalam satu kelas tapi di dalam itu ya suara pembelajarannya itu riuh lah gitu. Bukan ribut ya, riuh. Karena yang belajar itu siswa, bukan guru. Ya, kalau sekarang yang terjadi kan guru mengajar, siswa ngantuk. Karena modelnya ceramah. Nah, jadi ini sedikit-sedikit ya Ibu Bapak, ini mohon maaf karena saya juga tadinya guru, jadi saya paham persis paham bagaimana di dalam kelas itu, hanya zamannya berubah. Kalau saya guru itu terakhir 1993, habis itu nggak ngajar lagi karena di LPMP. Jadi eranya masih yang lalu. Nah, apalagi di zaman sekarang ini jauh sekali perbedaannya gitu. Nah, jadi dengan pembelajaran paradigma baru ini, tadi dimensi profil pelajar Pancasila yang ada 6 tadi. Nah, tadi sudah saya singgung pembelajarannya melalui 2 cara. Melalui mata pelajaran seperti biasa, tapi pembelajarannya terdiferensiasi disebutkan di sini. Terdiferensiasi, different itu ada yang bahasa Inggris. Berbeda. Jadi dalam proses pembelajarannya nggak seragam, nggak klasikal. Ada perbedaan-perbedaan. Capaian pembelajaran disederhanakan. Kalau kemarin SKL ya, kayak KD-nya itu kan banyak sekali itu. Tiap mata pelajaran itu sampai 90-an. Nah, dengan yang sekarang ini dia lebih sederhana. Jadi intinya KD nggak dilihat lagi Bu Bapak di pembelajaran dengan paradigma baru ini. SKL itu nggak dilihat lagi. Yang ada nanti capaian pembelajaran. Nah, di capaian pembelajaran itu memang lebih sederhana, tapi tidak detail. Kelemahannya di situ. Kalau kemarin itu banyak tapi detail, jelas sekali gitu. Kalau sekarang enggak, kurang detail. Nantilah diperdalam nanti di Solo. Iya, karena datanya nanti di sana. Mampir ke Sragen, Pak ya. Mampir ke Sragen. Bapak Arif, Pak, Sragen. Oh gitu. Wah. Iya. Jadi siswa memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi ya. Ini nantilah setelah Ibu Bapak mengikuti secara ini itu akan lebih paham. Guru leluasa memilih perangkat ajar sesuai kebutuhan. Nah, sebenarnya kalau yang terakhir ini sudah dari kemarin-kemarin diberikan, keleluasan itu sudah diberikan. Tetapi kita cenderungnya pilih yang ada aja gitu. Nah, pembelajaran berbasis proyek, nah ini yang agak berbeda. Jadi berbasis proyek ini dia sifatnya sebenarnya semacam tematik. Jadi ada satu tema ini, di dalam tema ini dia isinya sebenarnya bagian-bagian dari mata pelajaran yang ada. Tetapi proyeknya lebih untuk pengembangan karakter, bukan untuk pengetahuan, karena pengetahuan di kelas pembelajaran biasa. Jadi dia lebih untuk pengembangan karakter. Tapi dia dalam suatu kegiatan. Nah, yang ada ini sudah disiapkan ada 7 modul project. Nanti silakan bisa dicari Ibu Bapak di internet, di lamannya Kemdikbud. Contoh-contoh modul pembelajaran project penguatan profil pelajar Pancasila. Itu bisa dipilih. Nah, jadi dia sifatnya tematik, cuman tematiknya tadi berbeda. Biasanya kalau di SD sekarang K13 ini tematik itu dia kumpulan dari mata pelajaran dibentuk satu tema. Ya. Kalau di sini dia nggak seperti itu, Pak. Jadi temanya itu pembauran.
Jadi nggak spesifik dia satu mata pelajaran, terpisah, bukan terpisah sih. Kalau kemarin kan istilahnya gini, kalau di tema yang SD yang ke-13 itu mata pelajaran ada berapa dikumpulkan jadi satu tema. Kalau sekarang enggak, temanya ini, maka pembelajaran yang ada, mata pelajaran yang ada itu menyesuaikan. Begitu. Jadi dia dilebur, bukan digabungkan. Karena tadi kalau di temanya SD itu kan lebih ke pengetahuannya. Jadi setelah diuji dalam bentuk satu tema, kemudian baru nanti dipilah PKN-nya, dipilah bahasa Indonesianya. Kalau dia membaur, karena apa? Karakter, penguatan karakter, profil pelajar Pancasila. Jadi bukan pengetahuannya. Kemudian pembelajaran interdisipliner di luar kegiatan kelas, ya. Jam mengajar ibu bapak itu berkurang. Umumnya berkurang 1 jam. Jadi dan sekarang sedang di ini Pak, sedang di susun aturan kewajiban 24 jam mengajar guru itu. Nah, jadi ke depan nggak wajib lagi 24 jam. Ya, karena memang dengan paradigma pembelajaran baru ini nggak sulit 24 jam itu, jumlah jamnya dikurangi. Tetapi muncul pembelajaran proyek tadi. Dalam 1 tahun itu 36 CP dan 1 tahun. Jadi dia tidak bentuknya pembelajaran, tetapi aktivitas. Dan itu sistemnya bisa diblok. Bisa di 1 semester, misalnya ada 1, 2, 3 hari, sesuai dengan akumulasi jumlah jamnya, melakukan 1 proyek. Dia bentuknya aktivitas. Bisa ada produk, bisa juga tidak ada produk, tapi ada laporan. Nah, jadi komite pembelajaran tadi nanti akan membentuk tim fasilitator pembelajaran proyek. Jadi ada dipelajari dulu modul proyeknya apa. Nah, mata pelajaran apa kira-kira yang terintegrasi ke situ. Nah, itu nanti dalam 1 tim. Nah, jadi bisa ada berapa tim nanti di sini. Kemudian melibatkan masyarakat. Ya, karena kalau ibu bapak misalnya melakukan satu kegiatan itu di satu tempat ya, entah itu di perkebunan, entah itu di perusahaan, maka mau nggak mau kan itu mereka jadi terlibat gitu. Nah, itu maksud dari pelibatan masyarakat. Muatan lokal dikembangkan sesuai dengan isu nasional dan global, ini biasa. Artinya muatan lokal masih tetap ada. Mohon maaf, ini jam berapa ya? Jam 10 Pak. Coba nanti pada saat diklat ibu bapak betul-betul dipahami, karena tes diagnostik tadi itu yang sebenarnya menjadi awal dari ibu bapak untuk melaksanakan proses pembelajaran yang ini ya, bukan yang proyek. Kalau proyek itu kegiatan di luar, ini kan disebutkan di luar kegiatan kelas. Nah, itu yang ini. Itu jadi perubahan paradigmanya. Terus kalau ini nggak usah, karena saya juga nggak punya rekamannya ini. Ya. Nah, untuk kaitannya dengan pembelajaran ini, yang harus dipertimbangkan oleh kepala sekolah agar proses pembelajaran dengan paradigma baru ini bisa berjalan. Pertama, mengembangkan komunitas praktisi di sekolah untuk meningkatkan kompetensi guru. Jadi tadi kalau sudah ada pelatih ahlinya itu diajak, dan biasanya untuk pelatihan pembelajaran ini itu di LPPKS itu mereka menggunakan instruktur nasional. Nah, jadi nanti instruktur nasional ini akan
biasanya di sana itu akan ada grup komite pembelajar. Jadi ibu bapak nanti yang tergabung di dalam pembelajarannya itu nanti ada grupnya, jadi komunikasi itu bisa, kalau di kita tidak bisa tanya ke SMA yang ada di Batam, tapi dia dalam grup WA. Biasanya ada komunitas yang seperti itu. Kemudian melakukan coaching secara berkala bagi guru. Ya, melakukan coaching Pak Kepala ya, bukan memelihara kucing. Tapi artinya ya proses supervisi, proses diskusi itu diharapkan itu memang terbangun. Merencanakan, melaksanakan, merefleksikan dan mengevaluasi pengembangan pembelajaran dan asesmen yang berpusat pada peserta didik. Nah, jadi silakanlah nanti kepala sekolah dalam penyusunan RKS, rencana kerja sekolah, itu mengambil poin-poin ini untuk dijadikan rencana kerja. Kemudian melakukan pengelolaan sumber daya sekolah secara transparan, akuntabel, dan menggunakan aplikasi. Ya, nanti aplikasinya sudah disiapkan. Dan ini tentunya melibatkan operator dan juga melibatkan guru. Dan di sini ini masih untuk kepala sekolah ya. Bagaimana kepala sekolah akan belajar untuk yang di atasnya. Nah, nanti ada pelatihan kepemimpinan dan implementasi pembelajaran. Ikut, pengawas juga ikut. Karena apa? Ya kan supervisi akademik itu kan tugasnya kepala sekolah dengan pengawas. Kalau pengawasnya nggak ikut, ya gimana bisa memberikan supporting kepada ibu bapak. Lokakarya setiap bulan di kabupaten bersama pengawas dan penilik. Nah, kalau sekarang memang agak sulit ya dilakukan, karena di setiap kabupaten itu cuma ada satu SMA yang sudah melaksanakan ini. Yang sudah itu cuma satu. Nah, yang akan melaksanakan itu ada beberapa, tapi di kabupaten yang berbeda. Karena insya Allah sama-sama dengan SMA 1 ini mungkin di Bangka Barat itu nambah satu lagi Pak. Mungkin. Di Belitung itu nambah satu. Nah, di Bangka Tengah ini ya sudah kemungkinan ini udah 95% lah gitu. Jadi memang kalau yang kedua ini agak yang mana tadi? Yang setiap bulan dilakukan ruang lingkup kabupaten itu agak sulit gitu. Tapi paling tidak di sekolah itu tetap individual coaching dengan pelatih ahli. Nah, jadi biasanya nanti pelatih ahli itu mereka ada jadwal. Jadi jadwalnya nanti Pak Kepala Sekolah itu akan tahu siapa pelatih ahli kami. Nah, nanti mereka akan menghubungi Bapak, dia ada jadwal-jadwalnya. Karena ibu bapak sekolah penggerak ini dengan pelatih ahli itu akan terus melakukan aktivitas, karena kami setiap bulan akan mengundang pelatih ahli itu.